Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi untuk membahas tentang mekanisme pertahanan diri. Ya, tema yang kita bahas kali ini itu berkaitan dengan struktur kepribadian. Ya, struktur kepribadian yang menurut Sigmund Freud itu terdiri dari 3. Sistem kepribadian manusia itu dilatar belakangi oleh id, ego, dan superego, ya. Dimana id sendiri itu terdiri dari dorongan-dorongan dasar, ya, kebutuhan biologis, pemenuhan kesenangan, kepuasan, itu ya, insting, itu semua ada di situ. Manusia dengan binatang itu punya id, gitu ya. Nah, id segala dorongan, ya, hawa nafsu, pemenuhan kebutuhan, kepuasan, kesenangan, segala sesuatu yang ingin dicapai, gitu ya, yang menimbulkan kesenangan dan asalnya dari alam bawah sadar, ya, itu id. Ego itu hal-hal yang lebih realistis, ya, lebih berkaitan dengan logika, gitu ya. Terus ada super ego, itu di dalamnya terdiri dari norma-norma, nilai-nilai, gitu ya, adaptasi dengan lingkungan sekitar, gitu ya, nilai-nilai yang berkaitan sama lingkungan sekitar yang ada sebab akibatnya, itu ada di super ego. Nah, ketika manusia itu memiliki id, ego, dan super ego yang tidak sejalan, ya, maka akan muncul perasaan tidak nyaman, ya, perasaan bersalah, perasaan tidak menyenangkan, dan hal-hal yang tidak enak yang bisa kita rasakan, gitu ya. Maka muncullah mekanisme pertahanan diri, gitu loh. Mekanisme pertahanan diri ini dilakukan sebagai bentuk dari strategi untuk menetralisir, ya, bentuk-bentuk perasaan dan emosi negatif yang mungkin bisa berdampak negatif, gitu loh ya, bagi mental kita, bagi jiwa kita, gitu. Apa aja sih mekanisme pertahanan diri yang biasa dilakukan oleh manusia, gitu ya? Yang pertama itu yang sering, yang pada umumnya dilakukan oleh manusia itu adalah denial, ya. Mekanisme pertahanan diri denial ini berkaitan dengan penyangkalan terhadap kenyataan yang terjadi, ya. Contoh nih, ketika kita ditinggal oleh orang yang kita sayang, gitu ya, ditinggal. Nah, kita terkadang menyangkal, oh enggak kok, dia masih ada kok di sini, gitu ya kan. Nah, terus mekanisme pertahanan diri yang kita lakukan biasanya kita seolah-olah dia masih ada, gitu loh, ya. Kita bersikap seolah-olah dia masih ada, kita berikan apa yang biasa-biasa, misalnya orang yang kita sayangin itu dia biasa ngopi misalnya kan, kita bikin kopi seolah-olah tuh, oh dia nanti ngopi, gitu loh, ya. Terus kita terkesan seolah-olah dia masih ada, seolah-olah enggak kok, dia cuman pergi sebentar, gitu kan. Maka kamu bersikap seolah-olah dia sedang pergi terus nanti akan kembali lagi, padahal secara sadar, ya, kita tuh tahu bahwa dia tidak akan bisa kembali lagi, gitu loh, ya. Cuma mekanisme pertahanan dirinya ketika perasaan itu muncul kan ketika perasaan tidak nyaman itu muncul kan gak enak, gitu loh rasanya. Nah, mekanisme pertahanan diri yang kita lakukan itu dengan tipe denial tersebut itu menyangkal seolah-olah dia masih ada, enggak kok, dia masih ada kok, gitu ya. Denial itu. Yang kedua, displacement. Displacement itu melampiaskan perasaan, ya, kepada orang lain, ya. Orang lain di sini tuh yang ketika dilampiaskan itu yang lebih lemah, gitu loh, ya. Orang lain yang dirasa itu lebih lemah, orang lain yang dirasa tidak mengancam, gitu ya. Sehingga ketika kita melampiaskan perasaan yang tidak menyenangkan tersebut, itu tidak akan muncul efek atau konsekuensi yang bisa mengikutinya. Contoh, ketika kita
kesel sama bos di kantor misalnya kan, atau kita kesel sama guru di sekolah misalnya kan. Terus kita kan nggak mungkin langsung melampiaskan kekesalan kita kepada sosok tersebut, karena istilahnya sosok tersebut adalah sosok yang lebih powerful daripada kita gitu kan, sosok yang lebih kuat daripada kita. Jadi kita nggak mungkin melampiaskan sekonyong-konyong gitu kan. Kita kesel nih sama dia terus kita lampiaskan, itu nggak bisa. Jadi kita pendam. Lah kita dengan tipe displacement ini kita lampiaskan ke orang yang sekiranya tidak mengancam, tidak lebih powerful daripada kita gitu. Itu kita kesel sama guru di sekolah. Ketika kita pulang, kita lampiaskan kekesalan gitu sama adik kita gitu ya, sama teman kita gitu. Jadi itu tipe displacement gitu. Terus yang ketiga itu proyeksi. Ya, tipe mekanisme pertahanan diri proyeksi itu ketika kita merasakan perasaan yang tidak nyaman, ya, yang muncul dari kesadaran tentang kita, tentang kelemahan kita, tentang kekurangan kita, tentang kesalahan kita gitu kan. Tapi kita tidak mau mengakui gitu loh. Tidak mau mengakui bahwa itu adalah kesalahan kita, itu adalah kelemahan kita, itu adalah kekurangan kita. Kita tidak mau mengakui, justru malah memproyeksikan ke orang lain gitu. Contoh, kita tuh nggak bisa belajar matematika misalnya kan, kita nggak bisa berhitung misalnya, kita lemah dalam hal berhitung. Kita memproyeksikan bahwa gurunya ngajarin nggak bisa gitu lah, materinya terlalu sulit makanya aku nggak bisa gitu loh ya. Itu salah contoh. Kedua, kita tuh nggak suka sama teman kita gitu loh ya. Kita nggak suka sama teman kita karena teman kita itu memiliki kelebihan yang kita tidak punya. Misalnya dia lebih pinter, dia lebih cantik, dia lebih ganteng, dia lebih kaya, dia lebih baik misalnya kan. Kita menyadari itu bahwa dia lebih baik daripada kita, tapi kita nggak suka gitu loh. Kita nggak suka sama teman kita itu. Nah, tipe mekanisme pertahanan diri proyeksi itu yang kita lakukan adalah kita berbalik gitu loh. Orang kan kita yang tidak suka, jadi kita mengatakan bahwa dia nggak suka loh sama gua gitu loh ya. Dia kita ngomong ke orang lain gitu, kita ngomong ke teman-teman kita tuh dia nggak suka sama aku, dia bilang. Padahal yang nggak suka, yang punya perasaan nggak suka tuh kita ke dia gitu, tapi kita memutarbalikkan fakta bahwa dia yang nggak suka sama kita gitu loh. Padahal kita yang nggak suka sama dia karena kita memiliki keterbatasan yang dia memiliki kelebihan yang kita tidak mampu untuk capai gitu loh ya kan. Jadi mungkin lebih mirip-mirip playing victim gitu ya kan. Terus yang keempat adalah fantasi. Ya, fantasi. Mekanisme pertahanan diri ini ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak mampu melakukan atau mendapatkan sesuatu, ya, tidak mampu mendapatkan target yang dia ingin capai, harapan-harapan yang ingin dia capai, bayangan-bayangan dia gitu kan. Tapi dia seolah-olah dia mendapatkan hal tersebut. Contoh. Mungkin di antara kita ada yang suka sama seseorang misalnya kan, suka sama seseorang. Tapi kita sadar bahwa kita tidak akan mampu untuk mendapatkan orang tersebut gitu. Ya, yang kita lakukan itu kalau tipe mekanisme pertahanan diri fantasi itu kita bersikap berlaku seolah-olah dia menjadi milik kita gitu loh ya. Kayak kita suka sama orang nih, terus kita tahu dia nggak mungkin suka sama kita gitu kan, kita juga nggak mungkin bisa bersama dia, tapi kita seolah-olah tuh dia milik kita gitu loh ya. Jadi contoh, kepengen jadi orang kaya misalnya kan, itu membayangkan seolah-olah kita jadi orang kaya gitu loh ya. Jadi itu tipe mekanisme pertahanan diri fantasi gitu ya. Terus yang kelima itu rasionalisasi. Rasionalisasi itu kondisi di mana melihat sebuah kejadian ya, mengalami sebuah kejadian terus membuat alasan yang tidak bisa diterima gitu loh
Ya, misalnya dalam kondisi contoh ketika kita datang ke sekolah terlambat atau datang ke tempat kerja terlambat, kita tuh mencari-cari alasan yang seolah-olah berharap bisa diterima gitu loh, mencari pembenaran. Jadi, maaf saya datang terlambat karena macet. Padahal kan sebenarnya itu kalau dia macet, ya maksudnya memang macet, dia kan bisa berangkat lebih awal gitu loh, ya kan? Jadi alasan-alasan yang diharapkan mampu diterima, ya. Rasionalisasi itu semacam mencari pembenaran dari alasan-alasan yang kita buat, ya, untuk menetralisir perasaan yang tidak nyaman. Karena ketika seseorang itu datang terlambat, misalnya kan datang terlambat ke sekolah, datang terlambat ke kantor, datang terlambat ke acara atau apapun itu kan ada perasaan yang tidak nyaman, ya. Nah, menetralisir perasaan yang tidak nyaman itu, menetralisir perasaan yang bersalah itu adalah dengan mencari pembenaran gitu loh, ya, melakukan rasionalisasi, ya, dalam tipe mekanisme pertahanan diri. Jadi supaya rasa tidak nyaman itu, rasa bersalah itu tidak terlalu besar ada dalam tubuh kita gitu loh, ada dalam mental kita, ada dalam pikiran kita gitu, ya. Itu tipe rasionalisasi. Lalu tipe mekanisme pertahanan diri berikutnya adalah regresi, ya. Regresi di sini itu kondisi di mana seorang menetralisir perasaan tidak nyamannya, ya, dengan sikap layaknya anak kecil gitu loh. Jadi mungkin di antara kita ada yang kalau kesel, kalau sedih, kalau sedang merasakan perasaan yang tidak nyaman, itu menunjukkan hal-hal seperti anak kecil lagi ngambek gitu loh, ya. Lari ke kamar, lagi sedih lari ke kamar, gabrugin pintu, loncat ke kasur, terus menangis meraung-raung, melukin bantal guling gitu kan, terus melukin boneka gitu kan, itu terus guling-guling di lantai gitu kan, itu kan sikap anak kecil gitu kan. Nah, dalam tipe mekanisme pertahanan diri regresi itu sosok yang biasa melakukan tipe tersebut, dia menetralisir perasaannya dengan cara seperti itu, seperti anak kecil gitu loh, ya. Jadi kalau ada orang yang ketika kesel terus tantrum gitu kan, ngambek gak jelas, kayak anak kecil lah istilahnya kan, nangis di pojokan atau cari kolong meja gitu kan, ketika nangis, ketika kesel gitu kan. Nah, itu berarti orang tersebut memiliki mekanisme pertahanan diri itu tipe regresi gitu ya. Nah, terus lanjut. Ada tipe mekanisme pertahanan diri itu dengan istilah reaksi formasi, ya. Kondisi di mana seorang itu menunjukkan, ya, berperilaku berkebalikan dari perasaan yang dimiliki gitu loh. Contoh, ketika kita suka sama seseorang misalnya kan, bukan yang menunjukkan bahwa kita suka, tapi kita malah usil gitu loh, ngejailin, terus bersikap seolah-olah kita benci. Terus kalau lu demen ya, enggak, benci gua sama dia gitu, padahal di hati dia tuh dia suka gitu loh, ya, tapi dia menunjukkan sikap yang berkebalikan dari apa yang dia rasakan gitu loh, ya. Karena di mana mekanisme pertahanan diri, jadi ketika dia menyukai sosok tersebut, maksudnya dia ketika menyukai seseorang itu kan timbul perasaan tidak nyaman, dia kepengen menyatakan tapi nggak bisa, memiliki ya dia nggak bisa, dia entah dia malu, entah dia gengsi atau apa, ya kan. Nah, ketika muncul perasaan tidak nyaman tersebut, itu dia menetralisirnya dengan bersikap kebalikannya gitu loh, supaya tidak terlalu besar rasa sukanya gitu kan. Jadi yang ditunjukkan malah kebalikannya gitu ya. Jadi itu tipe mekanisme pertahanan diri reaksi formasi. Terus selanjutnya itu ada mekanisme pertahanan diri tipe represi. Represi di sini itu kondisi di mana seseorang itu mengalami suatu hal yang menyakitkan, ya, mengalami suatu hal yang menyedihkan, ya, yang membuat dia takut, membuat dia tidak nyaman. Terus
dia malah melupakan hal tersebut gitu loh, melupakan kejadian tersebut sampai dia tidak bisa menjelaskan. Dia hanya tahu, iya saya pernah kecewa, tapi dia tidak mampu menjelaskan karena tipe represi ini dia menekan, ya, dia menekan ingatan dia, memori dia tentang kejadian yang menyakitkan tersebut, dia tekan, itu tidak bisa keluar. Dia hanya tahu momennya aja menyakitkan, tapi dia tidak tahu, dia tidak bisa mengisahkan, menceritakan kejadiannya detail seperti apa. Dia hanya tahu headline-nya saja gitu kan. Iya menyakitkan, tapi dia nggak bisa menceritakan itu. Itu tipe mekanisme pertahanan diri represi gitu ya. Nah, berikutnya mekanisme pertahanan diri tipe sublimasi. Sublimasi ini kondisi di mana ketika seseorang itu mengalami keadaan tidak nyaman, ya, perasaannya tidak nyaman, itu dia mengalihkan pada hal yang positif. Bisa dikatakan tipe mekanisme pertahanan diri sublimasi itu merupakan strategi yang cenderung positif, ya. Ya, kalaupun memang menjadi strategi mekanisme pertahanan diri ini recommended gitu ya. Jadi untuk dilakukan. Jadi kondisi di mana seseorang itu merasa tidak nyaman, tapi dia mengalihkan perasaan tidak nyaman itu pada hal yang positif. Jadi contohnya gini, ketika kita merasa kesal misalnya kan sama seseorang. Nah, yang kita lakukan itu kita mengalihkannya, kita melampiaskannya dengan olahraga, dengan masak gitu, dengan membereskan rumah gitu kan, atau melukis, menulis buku gitu ya. Itu hal positif. Dia melampiaskan perasaan tidak nyamannya itu dengan hal yang positif. Itu recommended sih gitu ya. Nah, terus tipe mekanisme pertahanan diri sublimasi itu lebih disarankan sih sebenarnya kalau kita mampu untuk menyadari bahwa kita sedang berada dalam perasaan tidak nyaman, lalu kita arahkan ke hal yang positif gitu ya. Nah, beberapa tipe mekanisme yang saya jelaskan tadi itu yang umumnya banyak dilakukan ya bagi manusia-manusia pada umumnya gitu ya, terkait dengan kesenjangan antara struktur kepribadian id, ego, dan super ego tadi gitu ya. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita secara manusia normal wajar itu akan melakukan mekanisme pertahanan diri ya, tipe-tipe tadi ya kan. Tadi yang saya sebutkan kan ada 9 kalau nggak salah gitu ya. Nah, sebenarnya banyak gitu ya, sebenarnya banyak mekanisme pertahanan diri yang lebih spesifik, tapi pada umumnya itu yang tadi saya sampaikan gitu kan. Nah, terus ketika kita melakukan mekanisme pertahanan diri, ada nggak sih dampaknya gitu ya, dampak negatifnya? Iya ada. Ketika melakukan mekanisme pertahanan diri itu terlalu berlebihan dan tidak sesuai pada tempatnya gitu ya, itu akan muncul dampak negatif gitu loh ya. Apa aja sih dampak negatifnya? Kalau kita selalu melakukan mekanisme pertahanan diri itu secara berlebihan, itu akan menimbulkan kepribadian yang labil gitu loh ya. Kita tidak akan menjadi karakter yang cukup dewasa gitu ya. Jadi yang kita tuh kalau terlalu sering ya melakukan mekanisme pertahanan diri itu yang tidak sesuai dengan tempatnya gitu ya, yang ujuk-ujuk gitu kan, itu dampak negatifnya itu kita akan terbiasa lari dari masalah ya, dan terjebak pada zona nyaman gitu loh ya. Zona nyaman tersebut yang tidak akan bisa mendewasakan diri kita gitu ya kan. Kalau kita terlalu hidupnya itu santai-santai saja gitu ya, terus kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita udah nyaman begini, kita nggak mau ada masalah gitu kan, kita nggak mau ada masalah, kita nggak mau terbebani gitu kan, itu kita tidak akan pernah dewasa gitu ya. Lari dari masalah itu tidak akan mendewasakan gitu ya. Nah, dampak berikutnya itu
kita akan menjadi pribadi yang tidak bisa menunjukkan ketulusan. Ya, kita tidak akan bisa menunjukkan ketulusan dari perasaan yang jujur gitu loh. Ya, karena kan terkadang kita pura-pura gitu ya. Jadi mekanisme pertahanan diri ini tuh seperti kita berpura-pura, kita menutupi perasaan kita yang sesungguhnya gitu, ya kan? Ada tipe-tipe tertentu juga yang kalau kita, yaitu tadi, kita reaksi formasi itu kan kita suka tapi kita berperilaku seperti kita membenci gitu, ya kan? Kita sedih tapi kita berperilaku seolah-olah kita bahagia. Itu kan tidak jujur gitu loh, ya kan? Meskipun sebenarnya itu cara kita menetralisir perasaan yang tidak nyaman gitu, tapi kalau dilakukan secara berlebihan itu akan merubah kepribadian kita ya, menjadi labil dan istilahnya tidak baik gitu loh ya. Terus dampak berikutnya, jati diri kita akan hilang gitu ya. Ketika kita melakukan mekanisme pertahanan diri yang terlalu berlebihan, terus tidak sesuai pada tempatnya gitu kan, itu hilangnya jati diri yang aku maksud itu ya karena tidak berperilaku sesuai dengan usia ya, tidak berperilaku dengan kematangan dan kemandirian mental gitu loh, ya kan? Yang seharusnya usia segini berarti mentalnya gimana gitu, ya kan? Yang seharusnya usianya 20 tahun harusnya yang mentalnya dan jiwanya harusnya sesuai dengan 20 tahun gitu loh, sesuai dengan tugas perkembangannya. Tapi karena terlalu sering ya, terlalu berlarut-larut, terlalu berlebihan ketika melakukan mekanisme pertahanan diri, jadi jati diri yang kita miliki itu menjadi tidak matang dan tidak menemukan kemandirian mental ya, bisa mengganggu kejiwaan juga itu ya, bahaya. Jadi mohon diperhatikan ya. Saya minta kalian untuk menuliskan di komentar gitu ya, biasanya kalian itu menggunakan mekanisme pertahanan diri yang mana gitu ya, yang sesuai dengan diri kalian ya. Harus menyadari gitu loh, kalau tidak menyadari itu nanti bahaya gitu ya. Yang biasa saya lakukan itu reaksi formasi misalnya kan, kenapa gitu, kalian tulis di komentar. Yang biasa saya lakukan itu represi, alasannya kenapa gitu ya. Gitu aja paling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan komennya, ditunggu ya. Jangan lupa presensi. Ketemu lagi lain waktu dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.